SMP Muhammadiyah 2 Batu yang saya hormati Ibu Lisa Kamisiatin sebagai narasumber sebagai Ketua Pengabdian dan Penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang yang bertempat di SMP Muhammadiyah 2 Batu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak bosan ya melihat karena kami berkali-kali kesini sudah berapa tahun ya. Kalau dulu kami ada Bu Sri juga, ada pernah dengan Bu Yuni, dengan Bu Eko dan lain-lain ya yang pertama itu ya. Tapi yang saya tim tetap dengan Bu Lisa ini selalu. Alhamdulillah pagi ini saya dan Bu Lisa diberi kesempatan untuk bisa hadir di SMP Muhammadiyah 2 Batu dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang pada pagi ini kami akan melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion. Perlu kami informasikan bahwa selain saya dan Bu Lisa, kami membawa adik-adik mahasiswa yang memang ini diwajibkan bahwa untuk pengabdian itu diwajibkan harus mempunyai anggota mahasiswa, yang mana mahasiswa ini ikut pengabdian kami itu nanti kalau ada alhamdulillah yang kami tunjukkan. Bapak Ibu nanti kalau ada yang tidak dimengerti mohon ditanyakan. Mungkin saya silakan Bu Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan FGD pagi ini. Sebenarnya kalau kita melihat pendampingan ini ada perubahan sedikit tapi maknanya sama, yaitu pengembangan modul ajar. Mengapa kita mengambil FGD bukan menggunakan workshop ataupun pelatihan? Karena memang tahun lalu tidak. Artinya kalau itu kita ulang pasti bosan. Untuk itu maka kami memilih FGD dengan harapan yang nanti tahun lalu sudah berhasil akan bercerita tentang bagaimana sampai berhasil dan apa yang menjadi hambatan dari apa yang sudah dilaksanakan. Untuk itu kami memilih FGD ini dengan harapan nanti kebetulan ada kemarin yang berhasil untuk bisa melaksanakan hanya 2 mata pelajaran untuk semester 7. Artinya yang kita sampai melihat ke pembelajarannya dan juga mengoreksi modulnya. Yang lain mungkin sebenarnya membuat tetapi tidak terkontrol oleh kami atau tidak bisa kita lihat. Nah untuk itu maka karena pulang sudah pindah tempat, maka nanti kami akan mengharapkan untuk yang bisa bercerita banyak tentang kegiatan pengembangan modul ajar dan juga pelaksanaannya dengan menggunakan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu sekalian, untuk FGD ini tim yang kita lihat adalah ini tadi saya menjadi moderator, kemudian Zainab adalah fasilitator, kemudian notulennya mahasiswa, kemudian ada penghubung. Itu tentu saja saya selalu minta bantuan Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Dar untuk bisa menghubungkan dengan para guru tentu saja. Kemudian untuk logistik dan komunikasi dibantu juga oleh mahasiswa. Ini tadi dikatakan Bu Zainab ada 5 orang yang pengabdian karena yang lainnya ada yang juga untuk penelitian. Kemudian yang 5 tadi yang untuk kurikulum merdeka ini 3 orang. Nanti yang lainnya untuk kegiatan setelah ini. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti FGD biasanya saya akan memperkenalkan dulu karena saya sudah terkenal di sini, jadi sudah perlu saya kenalkan untuk mahasiswa yang ikut untuk kegiatan yang modul ajar. Ini ada Mbak Safina, bisa berdiri Mbak Safina. Kemudian untuk Mas Andika, oh ini yang karena kerja dokumentasi di sana, dan Mbak Isna. Ini adalah yang ikut di modul ajar kurikulum merdeka, yang lainnya bekerja
dengan. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya akan meminta bagi pengalaman dulu. Bagi pengalaman, sebenarnya saya yakin dengan berbagi pengalaman ini selesai tuntas pekerjaan kita sehingga bisa cepat. Hanya saja mungkin apa penghambatnya dari Bu Dina, karena bulan tidak ada, maka ini Bu Dina yang akan bercerita. Ini menyampaikan pengalamannya mengembangkan modul ajar dan melaksanakannya. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, bisa bertanya kepada Bu Dina, bisa memberi pertanyaan, bisa memberi masukan, bisa menambahkan pemahaman kita. Nah, kalau nanti ada kekurangan, maka saya akan memberikan penguatan. Nah, dari penguatan ini nanti akan kita simpulkan, yang pada akhirnya mungkin saya akan minta seperti yang kemarin ada janji kecil gitu, berapa orang kira-kira yang akan mencoba lagi di tahun ini. Saya sih berharapnya semua gitu harapan ya. Tetapi kalau mungkin nanti tidak bisa, paling tidak ikut berkelompok dulu, misalnya yang sosial berkelompok sosial, yang IPA berkelompok dengan IPA gitu, bahasa monggo silahkan. Tetapi harapan kami nanti karena tahun ini SMP Muhammadiyah Buah Batu sudah terdaftar di Dapodik sebagai pelaksana kurikulum pendidikan di Bali. Nah, karena sudah ada sehingga harapannya juga semua harapannya. Tetapi bisa jadi ada yang baru mencoba tidak mau dilihat kan begitu ya. Tidak boleh dilihat waktunya, tidak boleh dilihat di kelas ya. Kalau memang tidak diperkenankan, kami akan mencoba untuk yang diperkenankan untuk melihat. Ya, katanya Bu Dina pede aja lagi gitu katanya. Saya sangat senang pengalaman Bu Dina yang kami juga melihat ketika mengajar matematika ini ternyata menggunakan project based learning indah juga ya Bu Dina, yang kemarin juga dilakukan oleh Bu Dina. Tetapi memang ada kendala di mana di dalam satu pertemuan kelihatannya Bu Dina kurang bisa, waktunya belum cukup gitu. Itu yang saya amati. Kita mendengarkan ceritanya Bu Dina, bagaimana Bu Dina bisa berhasil membuat modul ajar di tahun lalu, kemudian pas pelaksanaan, kemudian apa yang indah, kemudian yang indah dulu aja Bu Dina ya, yang indah-indah dulu, kemudian baru ke ribetnya di mana, ribetnya, ceritakan ribetnya sedikit saja Bu Dina. Itu saya kira saya beri kesempatan kepada Bu Dina untuk berbagi pengalaman praktek baik dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dina. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf ini tadi saya habis mengantarkan murid Bu. Jadi alhamdulillah puji sekian. Kalau tidak salah saya biasa 2 kali ya Bu ya. Waktu dulu itu tidak salah pada waktu ya nanti tadi, kemudian yang terakhir itu saya gimana nanti Indonesia mau masuk gitu ya. Itu saya sudah berpikir kira-kira nanti pembelajaran apa ya ingin saya sampaikan ke anak-anak. Nah, kalau kita tidak ditekan seperti itu, kita tidak akan tahu PBL itu seperti apa. Kita tidak akan tahu PJBL itu seperti apa. Jadi dari situ akhirnya kita belajar, oh PBL itu ternyata seperti ini, PJBL itu ternyata seperti ini, sifatnya itu begini. Nah, dari situ akhirnya karena kita ditekan ya, istilahnya ditekan secara halus, itu artinya kita mau belajar. Nah, ketika kita mau belajar, akhirnya kita nyoba. Ketika nyoba pun itu juga banyak kendala dalam membuat modul, dalam membuat perencanaan itu. Saya juga berpikir tentang anak-anak juga. Anak-anak saya itu seperti ini. Jadi misalnya ada yang suka luyuran mungkin, terus ada yang dia itu suka kotean, atau dia itu ada yang kurang komunikasinya. Maka kita harus bisa merangkul itu semua. Akhirnya kita bisa menemukan formula yang tepat nanti langkah-langkah pembelajarannya itu harus seperti apa. Nah, yang pada waktu kesulitan saya pada waktu pelaksanaan yang kemarin itu adalah ketika saya sudah di kelas, saya tidak bisa memanage waktu. Jadi
sesuatu yang sudah kita rencanakan itu akhirnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan itu mungkin jadi kelemahan saya, jadi selama ini terkait waktu juga. Kemudian terkait pembelajarannya, jadi saya itu kadang juga sering bingung Bu, dalam ini pembelajaran ini tepatnya modelnya apa, metodenya seperti apa, itu yang sering saya bingung juga, karena masing-masing materi itu juga berbeda pendekatan. Kemudian kita juga harus tahu apa yang sudah diketahui anak-anak sebelumnya. Jadi kita memberikan semacam matrikulasi seperti pada waktu itu saya menyampaikan tentang kalau nggak salah luas bangun dasar ya. Iya, membuat denah. Di situ saya juga harus memberi pemahaman, bukan memberi ya, maksudnya memunculkan anak-anak itu tentang luas itu bagaimana, tentang keliling itu bagaimana, tentang skala itu seperti apa, sampai ketemu dari penghitungan dasarnya itu seperti apa gitu. Jadi terkait perkalian, pembagian, apa ya itu namanya, matrikulasi gitu. Matrikulasi, nah seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita itu membuat perencanaan yang perfect seperti itu banyak sekali kekurangan pada waktu kita mempraktekannya. Pada waktu kita merencanakan itu kayaknya sudah, wah ini sudah yang paling cocok untuk saya praktekkan. Tapi ketika praktek itu akhirnya ketemu, oh ternyata saya belum merencanakan ini, itu akhirnya ketemu. Makanya itu perlu juga adanya refleksi. Jadi setelah pembelajaran kemarin dan di refleksi itu akhirnya ketemu banyak sekali kekurangan kita. Dan itu juga termasuk yang tidak sekali itu kita menemukan kekurangan kita. Jadi kita bisa memperbaiki dan bisa membuat lagi yang lebih baik. Terima kasih Bu Dina. Nanti saya akan mencoba mencari contoh modulnya Bu Dina, mau saya belum ketemu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Bu Dina. Mungkin nanti informasi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ini Bu Dina tadi memang belum menceritakan bagaimana jerih payah membuat modulnya. Ini belum. Baru ketika mengajar saja, karena mau dilihat tadi akhirnya indahnya itu ternyata pikir saya tadi indah betul. Ternyata indah gak bisa tidur ya. Ya jadi dan itu saya kira sama Bapak Ibu sekalian. Ketika orang akan melihat orang lain itu biasanya itu dan yang seharusnya sudah bisa itu malah akhirnya menjadi terbantah-bantah karena dilihat orang, kan biasanya begitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Dina tadi, Dina masih mencoba, karena harapannya untuk yang dicobakan ini adalah menggunakan project based learning, di mana PJBL ini memang diharapkan kemarin itu kalau Bu Dina dan Bu Bulan itu istilahnya proyek kecil, proyek besar. Proyek kecil itu dalam satu pertemuan, ketika proyek besarnya itu adalah dalam akhir ya Bu Dina, dalam sekian topik yang akan menjadi proyek besar. Nah, yang kita amati kali ini adalah proyek kecil atau dalam satu kali atau dua kali pertemuan ya Bu. Nah sekarang mungkin ketika saya mengamati Bu Dina kemarin, dan kebetulan ternyata saya mengamatinya malah banyak di video karena seperti biasanya ternyata saya nyambi 2-3 kegiatan ternyata ya Bu Dina. Saya tinggal lari, saya harus dengarkan yang lain, saya melihat video yang lain, saya dengan saya juga sulit dengan guru-guru lain gitu ya. Jadi saya kemarin memang nyambi-nyambi, mungkin Bu Zainab yang mengikuti dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kelihatannya Bu Zainab anteng duduk di belakang, tapi saya lari keluar. Itu kemarin Bu Dina itu melaksanakan PJBL-nya itu diawali untuk sifat 1, pangkat 1. Bu Dina itu menayangkan video kalau tidak salah. Bu Dina itu menayangkan video di mana di video itu betul-betul bagaimana mengukur gitu ya Bu Dina ya, membuat data. Itu sangat bagus sekali. Di sana Bu Dina memperlihatkan kontekstualnya itu muncul. Konteks
tahu apakah semester kelas 7 saat itu tipikal siswanya mungkin Bapak Ibu yang tahu ya. Tapi kalau saya melihat itu kasihan gurunya saya. Gurunya sudah bekerja kayak apa itu muridnya tuh pengen tidur, betul nggak? Betul ya. Untuk itu Bapak Ibu saya tahu bahwa sebenarnya dengan video ini semangatnya sudah mulai bagus pada saat itu. Ini bukannya siapa tadi? Tapi untuk mengerjakan itu memang kelihatannya belum bisa cepat. Akhirnya bukan Budina tidak bisa memanage waktu bagi saya, tetapi siswanya yang agak lambat mengerjakan. Kayaknya begitu Budina. Nah, untuk itulah maka di kurikulum Merdeka ini harapannya kan ada asesmen awal. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, ada asesmen awal. Di dalam asesmen awal Bapak Ibu sudah tahu kok muridnya Budina yang senang melaku berapa orang, yang senang diam duduk berapa orang yang mana, dia mau didudukkan di mana, dia mau dikelompokkan dengan siapa. Ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Nah, untuk itulah di dalam perencanaan kalau Budina tadi model itu dilihat dari materi, maka model itu juga disesuaikan. Paling tidak kalau modelnya tetap menggunakan PJBL, harapan saya pada semester ini juga, itu nanti tetap harus mengetahui asesmen awal siswa. Asesmen awal siswa itu baik pengetahuannya, baik sikapnya, baik tampilannya, dan baik bagaimana tipe siswanya. Apakah dia itu auditorial, apakah dia itu visual, apakah kinestetik, itu sudah harus terkantongi kan gitu ya. Sehingga nanti betul-betul bisa melaksanakan dengan baik. Budina, bisakah diceritakan bagaimana Budina memilih sintak PJBL pada saat itu dengan kondisi siswa? Kalau menurut saya itu siswa di kelas 7 saat itu kelas 8 ini agak sendiri, betul nggak? Tidak terlalu bersamaan gitu ya. Saya kasihan gurunya betul, tapi saya lihat guru kayak gini loh yang masuk surga kayak gitu. Karena apa? Karena kan usahanya setengah mati. Tetapi kalau anaknya sudah bersemangat, setel titik kan lari gitu. Kalau ini enggak ya, yang kelas 7 pada saat itu, yang sekarang kelas 8 yang juga mau kita praktekkan. Untuk itu silakan Budina bisa bercerita bagaimana Budina memilih teknik atau metode di dalam sintak PJBL dengan menghadapi siswa dengan kondisi seperti ini. Menurut saya Budina sudah berhasil. Walaupun waktunya berpanjang sampai dengan pertemuan besoknya gitu ya Budina. Yang akhirnya alhamdulillah kerjasama dengan Budina cukup bagus. Saya tidak di sini lagi, tapi hasil videonya dikirimkan ke saya. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa melihat hasilnya walaupun saya tidak ke sini. Monggo Budina bisa diceritakan bagaimana sintak PJBL yang Budina pilih, sintaknya tetap ya, teknik dan metode yang Budina pilih di dalam PJBL. Jadi pada waktu itu saya sempat agak mudah juga terkait sintak itu. Akhirnya saya pada waktu itu kebetulan Pak Daryl pada waktu itu pas PPG. Nah, kiranya mengembangkan itu Bu, jadi dalam praktik mengajar ya. Praktik mengajarnya Pak PJBL itu saya banyak ngomong-ngomong koordinasi sama beliau untuk sintak ini tuh gimana, saya harus gimana, untuk sintak ini saya harus gimana. Kemudian untuk materinya itu saya juga sempat konsultasi sama teman saya, sama guru matematika di sekolah lain. Kebetulan beliau dulu di SMP Immanuel, kemudian pindah ke Malang. Nah, pada waktu itu sempat dikirim juga video YouTube-nya beliau. Nah, itu sempat diskusi juga. Enaknya saya bikin materi apa ya, gitu, yang kira-kira cocok. Jadi saya balik bukan dari materi kemudian saya dapatkan di sintaknya PJBL itu tidak, tapi dari apa namanya, kira-kira saya mau buat yang seperti apa sintak ini, sintak PJBL ini yang sesuai dengan materi apa gitu. Waktu itu ada beberapa saran dari teman saya. Itu kebetulan beliau waktu itu bikin apa namanya PLSP persamaan linear satu variabel. Waktu itu sama beliaunya dibuat praktek, tapi waktu itu
belum saya sampaikan Bu di LSD, sehingga saya berpikir gini, kalau materi dasarnya belum saya sampaikan nanti anak-anak tambah bingung. Akhirnya saya memilih yang pernah dipelajari oleh anak-anak waktu SD. Jadi seperti bangun dasar itu kan paling tidak anak-anak sudah pernah belajar waktu SD-nya dulu. Jadi kayak persegi itu kayak apa, kesulitannya seperti apa gitu. Sehingga saya buat, ya udah kalau saya buat anak-anak saya minta buat jurnal rumahnya sendiri-sendiri bagaimana. Ya wes itu saja. Sebenarnya ada materi lain waktu itu lebih ke bangun ruang, tapi bangun ruangnya kan di pemetaannya itu masih sekitar kelas 8. Nanti saya juga khawatir anak-anak juga malah lebih bingung juga. Nah, karena anak-anak ini kan dulu waktu SD-nya juga pembelajaran daring, sehingga saya juga waktu itu agak mau juga saya pikir anak-anak sudah punya pemahaman tentang persegi yang itu seperti apa, kemudian skala itu bagaimana. Ternyata anak-anak masih kita harus mengingatkan lagi. Karena kalau bilang anak-anak itu seperti ini, kalian itu pemikiran orang tua yang terbuka di anak-anak karena kalian berpikir gitu. Dan kita bilang begitu, itu sebenarnya. Nah, itu jadi contoh yang saya susun di PDBS itu dari materinya tadi, dari diskusi dengan beberapa artinya keenam sifat itu bisa dilalui ya kemarin ya, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, di mana kalau tidak salah yang pertama dengan memancing permasalahan itu dibina menyampaikan dengan video di mana siswa dipandu dengan menggunakan MK untuk merancang proyek. Nah, merancang proyek. Tapi ternyata ketika sudah dikerjakan betul hasilnya kan lumayan Mbak Budina ya. Jadi hasilnya sudah lumayan. Artinya hasil itu sudah sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh Budina. Nah itulah perlunya sekali lagi asesmen awal. Asesmen awal itu sebenarnya untuk diketahui. Saya pikir untuk yang ilmu atau pengetahuan yang mendasari ini harusnya sudah bisa, itu harus diketahui di pengetahuan awal. Kalau memang belum, berarti kan harus memilih satu langkah untuk bisa menguatkan pengetahuan yang kurang tadi. Nah, pengetahuan yang kurang itu bisa juga dilalui ketika pada langkah yang pertama, gitu ya, pada sifat yang pertama. Oke, terima kasih Bu Budina. Walaupun tadi dikatakan ternyata Bu Budina mengajar dengan tekanan. Saya. Tapi betul Bapak Ibu, ternyata bekerja dalam tekanan itu dibutuhkan ternyata. Saya itu bekerja ikut tim untuk jadi konsultan di Australia, konsultan dengan tim Australia. Itu perjanjian yang saya tanda tangani adalah siap bekerja dalam tekanan. Itu yang saya tanda tangani. Saya di awal itu tidak mau, tahun pertama saya itu kayaknya aku sih mulai kok ditekan gitu ya. Ternyata itu hanya tanda tangan dan saya tidak merasa ditekan. Orang Australia itu ternyata santunnya sekali. Ya, jadi mereka sangat santun, dia memberikan masukan itu tidak pernah menyakitkan hati. Ya, dia akan melihat saya dulu ketika saya masa percobaan 6 bulan itu saya coba dulu. Ketika saya melatih itu misalnya mereka akan berada di belakang. Dilatih benar atau tidak. Itu ketika ada sesuatu yang perlu didiskusikan, dia diskusikan dengan nyaman. Artinya saya nggak kan dia mungkin tekanan itu karena kebutuhan. Ya, ternyata awal-awal saya juga semangat juga sama. Ya. Saya merasa 6 bulan ini saya uji coba. Ketika saya nanti 6 bulan tidak baik, saya itu diberhentikan betapa sakit hatinya dan malu. Ketika kita dikontrak diberhentikan, malu enggak? Walaupun saya belum dikontrak, saya sudah dimarahi rektor karena saya dikontrak Australia. Tiba-tiba saya harus pulang lagi karena kontrak nggak dipromosikan gitu ya. Saya punya beban. Ternyata memang itu harus ada apa-apa menurut saya. Sehingga tetap kita akan melihat bekerja dalam tekanan ya. Mudah-mudahan itu juga ada. Wah, tidak terasa ya kan nih kok. Tidak ada apa-apa. Walaupun saya mau tanda tangan itu siap bekerja dalam tekanan. Ternyata itu memang jitu ya. Ternyata tidak apa-apa.
Oke. Itu tadi adalah cerita singkat yang diberikan oleh Bu Dina. Nah, sekarang supaya nanti didengarkan oleh Bapak Ibu yang lain. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi Bu Dina di saat menggunakan PJBL ini dengan satu tujuan tertentu, atau bagaimana Bu Dina menetapkan tujuan ini dari CP yang ada yang kemudian menjadi tujuan dan menjadi indikator Bu Dina. Jadi waktu itu dalam penyusunan BPATB itu kan waktu data ya, saya lakukan ini ya, data itu masuk di kelas 7. Kemudian pada waktu bisa menyampaikan di bawah saya maksudnya bahwa untuk proyek itu ada proyek besar, ada proyek kecil. Kemudian saya waktu itu sudah berpikir kira-kira saya proyek kecil untuk di maksudnya proyek kecil itu di masing-masing mata pelajaran itu nanti saya mau ngambil yang gimana gitu. Nah pada waktu itu saya berpikir begini Bu, jadi di kelas 7 itu ada bilangan bulan, materi bilangan bulan, kemudian ada materi kamu itu. Nah saya harus bisa menggabungkan materi ini. Jadi di situ ada perbandingan. Nah di apa namanya di proyek itu nanti saya nggak boleh asal ngambil hanya satu materi itu saja. Maksudnya kalau luas ya luas saja, gitu anak panjang materi aja dan lain-lain itu seperti itu. Paling tidak anak-anak itu bisa menerima pengetahuan yang lain. Jadi seperti kalau itu saya juga berpikir begini, kalau itu di materi IPS juga ada, sehingga paling tidak anak-anak juga akan berpikir bahwa materi yang saya buat proyek ini sangat kompleks di kehidupan mereka. Jadi hanya mereka ini saja arsitek atau apa gitu. Nah pada waktu itu saya menetapkan tujuan pembelajarannya itu berdasarkan materi yang sudah saya buat itu tadi, yang sudah saya pilih, kemudian dari JP-nya, kemudian juga berpikir dari kegunaan dari materi atau apa namanya tema yang saya pilih itu di terutama mendukung cita-citanya anak-anak. Saya lihat waktu itu anak-anak itu katanya itu kamu gambar Bu. Jadi saya pikir kalau misalnya mereka sama menggambar itu nanti bisa lebih Terima kasih Bu Dina. Bapak Ibu sekalian, tadi didengarkan dari Bu Dina bahwa ketika mengajar akan memilih model PJBL, ternyata kalau hanya memilih satu indikator atau satu topik materi itu sangat susah. Artinya memang enak ketika dikaitkan dengan topik tema lain atau materi lain. Bisa jadi malah dengan mata pelajaran lain dulu ya Bu Dina. Nah, kemudian inilah yang dikatakan pembelajaran tematik sebenarnya, tematik dalam topik tertentu. Nah, tetapi bagaimana yang tadi saya tanyakan, bagaimana terkait dengan CP, tujuan, indikator. Tadi Bu Dina juga sudah menjelaskan, alhamdulillah, terima kasih karena Bu Dina sebenarnya juga menyampaikan modulnya dulu sebelum mengajar. Ya, modul sudah disampaikan dulu juga kepada saya, modulnya sudah cukup bagus. Artinya tujuan tetap turunan CP. Indikator turunan tujuan itu tetap ya Bu Dina ya, tetap. Hanya saja di dalam pembelajarannya dikaitkan dengan topik atau materi lain dan bisa jadi materi di mata pelajaran lain. Tetapi yang dinilai tetap yang ada di indikator tujuan, betul ya Bu? Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya tetap tujuan turunan CP, indikator turunan tujuan, di mana dia tidak terkait, hanya saja mungkin di dalam keterampilan, karena nanti di harapannya di tujuan itu muncul tujuan untuk pengetahuan, sikap dan keterampilan, dan nanti akan turun di indikator. Nah, di keterampilan itu yang biasanya dia bisa nyerempet mata pelajaran lain, ya karena dia tampil itu kan karena ada kompetensi yang lain gitu ya, itu bisa di sana. Nah, kemudian Bu sekali terakhir, koyo anu ya, menekan Bu Dina lagi. Kita tambahin saja
saja Bu Dina dalam tekanan ya. Terima kasih atas pelaksanaannya, dan tadi untuk modulnya sebenarnya sudah saya tanyakan untuk uji Bu Dina gitu. Ini pelajar uji Bu nanti. Ini tadi saya sudah WA Bu Dina dulu. Ternyata Bu Dina itu suka ditekan. Jadi terima kasih Bu, karena ini saya tidak belajar gitu ya. Nah, alhamdulillah. Dan jawaban ujiannya betul semua ini tadi. Nah, Bu Dina 100 Bu Dina. Ini tadi sebenarnya untuk modul sudah saya tanyakan bagaimana turunan sirkuit dan indikator Bu Dina. Ketika membuat modul tadi Bu Dina juga sudah bercerita, walaupun tadi ceritanya adalah bagaimana pelaksanaan yang banyak, tetapi tadi sebenarnya kan terkait dengan modul ya, terkait dengan modul. Dan tadi saya sudah bisa mendengarkan, semua kita sudah mendengarkan bahwa Bu Dina ternyata mau membuat modul itu tidak segampang gitu ya. Seandainya itu harus dibuat di setiap minggu, mungkin Bu Dina tidak tidurnya setiap hari. Tentunya yang dibuat Bu Dina itu hanya yang mau dilihat saja. Nah, saya sangat mengharapkan modul di sini itu memang sudah sesuai dengan kondisi, dan kebetulan ada yang baru pulang PPG. Ya, mentor ini nanti. Atau kita ambil dulu. Nanti yang kita ambil orang dari PPG, karena di PPG itu dipaksa Bapak Ibu. Yang satunya PBL, satu PJBL. Ini wis pemaksaan di atas dunia, tidak boleh dihapus lagi. Karena saya sudah dosen PPG, saya tahu persis. Ya, jadi di PPG, jadi kalau Bu Dina masih milih, ya. Tapi kalau untuk PPL di PPG itu tidak bisa milih, loh. Karena ketika dia PPL-nya jam itu, materinya ya harus sama dengan itu. Dia tidak cocok kalau PPL kalau PJBL. Kalau dosen ini apa sih kok dipaksa? Ya memang itu pemaksaan, kita juga dipaksa dari atas ke bawah. Ya, jadi kita juga dituntut, karena kalau kita sampai tidak marahi PJBL, PPL, kita juga kena backlist ya. Jadi artinya kalau kita tidak dipaksa untuk membuat PJBL dalam satu pertemuan atau dua pertemuan atau satu topik, itu memang nanti keenaan katanya Bu Dina, seolah-olah gitu ya, seolah-olah itu kita itu tidak keluar dari zona nyaman. Saya sekarang dipaksa Bapak Ibu, dan saya mengajar telaah kurikulum yang biasanya tidak PBL, tidak PJBL, tapi tuntutan dari aturan pemerintah harus ada. Saya muter otak, ini saya tak PJBL, gitu ya. Saya juga muter otak, yang pada akhirnya tetap jelaskan mahasiswa saya itu ada PJBL satu topik tertentu. Nah, kalau program ini kita harus mulai juga. Penilaian harus 50% yang ada di PJBL, apakah belum dosennya juga. Nah, karena saya ini sekarang sedang membuat panduan untuk dosen-dosen untuk bagaimana membuat RPP yang bagus, penilaian yang bagus, mengajar yang bagus. Nek, RPS saya sendiri tidak karu-karuan. Ini tadi kemarin baru saja bisa tolong mengirimkan RPS yang bahasa yang telah kurikulum dan SB besar strategi pembelajaran, saya kirimkan dikoreksi. Ini pembobotan ini kok iso jumlahnya mau sangat mau itu meneng kayak gitu ya. Mungkin kok itu salah nok gitu kan. Oh iya ya, satu sih Pak Ikan dan artinya saya juga muter otak untuk bisa di dalam satu pertemuan ini keterampilannya apa, kemudian sikapnya yang mana yang dinilai, padahal mahasiswa itu nggak tahu kalau dosen itu mumet juga pikir sikap nilai gitu ya. Dan itu ketika akreditasi kan ditanyakan gitu ya, di akreditasi itu ditanyakan bahwa subjek PMK ini sikapnya siswa bisa apa mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekarang juga dituntut seperti itu. Di dalam CP nanti ditujuan tuangkan keterampilan, pengetahuan dan sikap gitu ya. Sehingga nanti indikatornya akan lebih mudah untuk Bapak Ibu untuk bisa membantu. Bu Dina, yang paling susah ketika Bu Dina akan mengumpulkan modul yang dikirimkan ke saya. Enak ya pertanyaan. Kira-kira sih panggil mangel yang membuat Bu Dina tidak tidur gimana Bu Dina? Pada akhir pembelajaran feedbacknya. Jadi di situ saya ini sudah benar apa enggak ya? Tapi kalau saya melakukan ini nanti salah. Jadi pertama itu kan
diskusi sama Pak Badil waktu itu Bu, bisa jadi langkah di awal salah itu menyebabkan ibu dari kita itu enggak berhasil. Malah Penemuan topik ya, sebenarnya kalau CPF ya topik itu maunya datanya dari masalah, maunya gitu ya, datanya dari masalah. Jika berpikirnya hanya itu salah menemukan topiknya ya bawah sudah salah kabeh. Itu yang paling susah di belakang ya. Saya waktu itu gini Bu, nanti saya salah di belakang malah bukan jadi PJBL malah jadi model pembelajaran yang lain, padahal kan harusnya berbeda. Jadi di situ saya banyak diskusi, saya banyak baca juga sempat bingung juga Bu. Akhirnya sekarang pokoknya saya maju terus pantang mundur. Nanti kalau salah nggak sebenarnya sama Bu Lisa kan sudah ada ahli saya gitu. Jadi nggak apa-apa lah salah, yang penting nanti kan kita ada refleksi, kemudian apa yang saya lakukan tadi bisa kita evaluasi dan bisa saya perbaiki untuk ke depan, meskipun nanti saya akan tidak juga bisa lagi. Kalau nggak bisa jadi apa namanya ya, motivasi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itulah cerita dari Bu Dina. Ternyata Bu Dina tidak tertekan amat ya, jadi tidak tertekan amat, tidak bisa tidur ya saya. Nah untuk itu silakan Bapak Ibu, dan saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, memberi masukan ataupun mengklarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bu Dina. Silakan. Yang baru BPG mesti jos nih pertanyaan. Oh ya, monggo. Bu Rara, monggo Bu Rara. Ibu apa Bu Rara? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rara, saya pendidikan dengan konseling. Saya ingin cerita sekaligus bertanya nanti di akhir. Jadi kalau saat ini yang kita bahas itu belajar FPP ya mungkin ya, kalau dari mata pelajaran. Kalau dari kita itu namanya RPL, rencana pelaksanaan layanan. Jadi pembelajaran diganti dengan layanan. Kalau dalam pembelajaran itu kan capaian pembelajaran
tidak bertanya ke Bu Dina, akhirnya bertanyanya kepada saya. Dari ini sebenarnya saya terus terang belum belajar banyak tentang LPR yang di kurikulum sekarang. Dulu banget ketika kurikulum lama, saya itu sering mendatangi sekolah itu untuk bagaimana menerapkan pembelajaran konseling ini yang berdiri sendiri, yang ikut mata pelajaran itu dulu. Tapi sekarang terus terang saya belum belajar banyak dan saya harus melihat panduannya. Sehingga saya untuk RPL ke CP layanan ketujuan saya nggak berani, takut kalau salah ya, itu kalau kita belum baca betul harus dibaca lagi. Tetapi kalau yang aturan dulu saya hafal, jadi artinya layanan konseling itu bisa dilakukan dititipkan ke guru mata pelajaran. Kan masih boleh nggak? Masih boleh ya. Jadi dilakukan di guru kelas ya. Bagaimana cara memadukan ke guru kelas itu saya mungkin PPT saya masih banyak tentang itu karena saya dulu nakal juga. Nah, yang sekarang saya belum tahu, tetapi yang akan saya jawab di sini untuk yang RPA sampai ketujuan saya tidak bisa mengkotek dengan AKPD-nya. Saya tidak tahu ini seolah-olah BK itu dilayani sendiri, diajarkan sendiri. Nah, padahal BK ini kan bisa otomatis masuk ke guru, tapi bebannya adalah kepada guru lah. Karena saya belum tahu aturannya, saya tidak berani menyinggung itu. Nanti saya kalau begini pulang mesti saya baca. Ya, akan saya baca. Ya, kadang-kadang saya itu saya mungkin tahu saya itu dipanggil di permen. Permen itu karena apa nomor piro itu tanya. Teman saya matematika itu sekolah kuliah di Bandung mengambil di UPI mengambil kurikulum. Pengen tahu itu permen nomor berapa? Kita langsung telepon saya. Lalunya ini sekolah sampai petakon ngapain. Terus bukaan tau itu. Wes merasa cerita lain permen piro di sini nih. Saya kan habis apa tuh permen aku. Jadi itu karena memang kalau ada baru sekarang ini di perguruan tinggi GRES tahun 2023 turun lagi untuk menggantikan yang 2020. Kemarin PPT saya sudah jadi, rancangan sudah saya buat dan itu sudah saya konfirmasi ke universitas. Sebuah petrek sedino mari gitu, padahal SK-nya baru keluar satu. Nah, artinya bahwa memang saya senang untuk melihat aturan sehingga saya nggak hafal gitu ya. Nah, untuk RPL kali ini belum saya baca Bu, karena beberapa waktu saya itu orang hutan tentang RPL ini. Jadi saya belum membaca dan alhamdulillah ternyata di BK terus terang belum saya pelajari. Tetapi kalau pertanyaan tentang bagaimana mengajarkan untuk yang memiliki gaya belajar yang berbeda, nah, mungkin ini saya bisa menjawab. Itu ya Bu ya untuk kali ini. Nah, sebenarnya kalau BK ini sudah ngetes berapa yang kinestetik, biar siapa yang auditorial dan berapa itu sebenarnya bisa digunakan untuk guru lain. Nah, nggak usah semuanya tes itu. Gurune muridnya iki bolak-balik tes, akhirnya bodoh. Kalau kok takon, marah nanti. Nah, mestinya, tapi ternyata BK ini orang tes bisa. Ini tadi kalau ini sudah saya mulai kalau sudah mulai. Nah itu loh Bu, belum. Nanti ini BK-nya yang buruk atau meneliane ya, nah, saya itu penelitian tentang gaya belajar. Ini sudah tahun 90-an sekian. Karena waktu itu rame-ramenya. Ya, di tahun 90-an sekian, 96-97 itu saya sudah penelitian tentang gaya belajar. Di mana dulu mahasiswa saya cukup banyak, tapi saya tidak untuk penelitian di sekolah, tetapi di kampus. Ya, kebetulan mata kuliah saya ada 4 offering, itu saya tes dulu. Memang gampang kalau 4 offering. Akhirnya ternyata yang mempunyai auditorial, satunya kinestetik, satunya visual. Itu saya coba, yang visual saya kelompokkan dalam satu kelas. Jadi saya orang tarik kelasnya, karena waktu itu saya penelitian dan saya kelas jurusan yang begini maksudnya. Tapi aku izin apa begini. Ya, karena saya jurusan panjang dan lebar banget sampai sekretaris dan bikin mau buat jurusannya kalau
kan gitu ya. Seperti sekretaris saya itu dari Pak Akno, ganti Pak Agus Tresno, ganti Pak Akno, ganti Pak Sojo, ganti Pak Paman itu. Jadi seperti saya, karena saya sekolah yang bergantilah. Nah, pada saat itu saya mau mencoba mengkandangkan yang visual, auditorial, kinestetik itu saya sendirikan. Setelah saya coba, yang visual itu hanya saya beri kopian. Ya, jadi saya membuat ringkasan materi, saya kasihkan, nah bener loh Pak, pinter-pinter enggak, terang Pak seneng dia. Coba kalau auditorial dulu bukan enggak jalan. Ya, karena auditorial itu memang harus dengan penjelasan, dengan ini, lah itu enak kalau muridnya banyak. Jadi saya sudah mengotakkan dan saya membelajarkan dengan cara gitu ya. Nah, ketika ini bersama-sama bagaimana? Karena kita itu dalam satu kelas itu kan bermacam-macam. Dan yang perlu diketahui bahwa orang yang berada di tengah itu banyak. Karena Bapak Ibu tahu bahwa nilai saya antara visual dan auditorial itu persis tabrakan sama. Gitu. Karena tabrakan itu pada saya di tes kemarin, Indonesia itu memang punya kelebihan. Tulis yo iso, ngomong yo iso, tapi kelemahannya juga banyak. Kelemahan visual dan auditorial. Artinya gitu. Artinya bahwa kalau kita lah, Bapak Ibu juga harus tahu bahwa siswa kita itu banyak yang berada di tengah-tengah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau mengajar, memang inilah butuhnya variasi metode, variasi media. Kita tidak bisa melayani satu-satu. Suatu saat kita melayani yang visual, suatu saat kita melayani yang auditorial. Jadi dalam satu semester itu kita merancang betul kapan kita harus gitu. Sehingga ada yang tugasnya itu bagaimana kita berkelompok, mana yang individu itu harus kita hitung betul. Kalau memang ini ada semacam dan kalau sudah tahu persentase dan tahu ABCD-nya itu lebih gampang. Yang kinestetik itu ditaleni karopon yang dia harus bisa dengan dijajarkan dengan visual, sehingga tidak ada yang merasa terbebani. Gitu. Kalau saya dulu mengembangkan SD Muhammadiyah 9, saya oper 3 itu. Karena murid banyak, mesti dia mempunyai ciri yang berbeda. Akhirnya saya menggunakan multiple intelligence. Ya, 10 keterampilan. Di mana SD itu kemudian top pada saat itu karena multiple intelligence-nya. Yang awalnya tidak belajar, akhirnya saya sudah untuk 2 tahun sudah beberapa murid yang lalu kan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan SD Muhammadiyah 9 tahun. Karena saya mengembangkan 7 tahun. Tahun pertama saya dapat 11 orang. Dengan saya sudah lari ke TK-TK. Tahun kedua saya sudah dapat 2 kelas 36 kali 2. Tahun ketiga sudah karu-karuan yang banyak dan bayari malam. Terus saya diparang dengan si yang kelompok lihat orang keuangan itu saya sampai nah itu pokoknya katanya yang dulu sekolah murah sekarang sekolah sangat mahal. Saya masuk kurang berapa kali datang. Ya artinya kita memang berani. Tapi alhamdulillah waktu itu Pak Muhajir mendampingi saya. Akhirnya Pak Muhajir tidak apa-apa bisa kita itu kan memang memberikan layanan untuk yang ekonomi ke atas menengah. Kok Bapak kalau kita ke atas menengah yuk biarin seorang berbunyi bahwa sekarang mahal kan gitu ya. Katanya tidak laku gitu ya. Nah gimana kapan sekolah ini seperti ini? Nah ini maksud saya. Itu berarti kan harus menggali sesuatu yang baru, inovasi. Kalau saya dulu belum ada rapot menulis narasi zaman segitu tahun 2004, saya kan sudah narasi. Nah, akhirnya dokter-dokter dari Lafalen itu inilah sekolah yang dicari. Akhirnya kan muridnya dari anaknya dokter, kok itu banyak banget. Akhirnya berani waktu itu saya paparkan. Kalau saya, nah ini sekaligus kepala sekolah. Ketika saya menawarkan paket A bayari sak menit pelayanan, paket B bayari sak menit pelayanan itu. Akhirnya yang dari dokter itu, ya Allah, ini bayarannya hanya segitu, bagaimana? Lalu bayarnya segini dia paketnya ini. Oke, kalau gitu saya berani membayar 4 kali lipat dari saya berani naikkan gajinya. Itu dulu. Tapi saya harus dipanggil sama Pak Muhajir. Oh jadi duduk kaget belum. Sekarang waktu
Pak. Nanti nek wis melebihi yo tak delikno mati. Nah, itu maksud saya. Ya itu strategi saja. Ketika kita masih kekurangan dana, nah saat itulah ketika saya memaparkan itu, orang Australia datang dan melihat dan saya itu terus diangkat dari konsultannya. Dan dia berani membayar saya mahal. Sekali gaji pegawai negeri saya perlu enggak? Tapi saya kemarin Pak Majid maksudnya. Akhirnya 6 tahun saya kerja di sana. Itu ya artinya saya memang tidak meminta bayaran apapun dari SPI yang saya dikasih oleh untuk itu tak kembalikan untuk itu, tapi saya ternyata dibayar oleh Australia gitu. Itu kan keikhlasan kita aja sebenarnya. Australia berani membayar saya gitu ya. Nah untuk itulah maka untuk yang bagaimana cara untuk ini ya kita menggunakan multimedia itu caranya. Kemudian bagaimana kita melayani suatu saat melayani yang kinestetik, suatu saat melayani siswa itu yang mungkin seperti tekniknya orang yang kinestetik sebenarnya kalau program itu suatu saat nanti yang disuruh aku yang ini kita mencari teknik yang lain itu ya untuk yang teknik tadi Pak Mungkin silakan terkait dengan tadi yang disampaikan tentang pembelajarannya apa namanya berdasarkan pada karakter tiga dan ini yang memang salah satu yang digaungkan di kurikulum Merdeka kan pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini kan alangkah baiknya ini salah satu bagian dari kebingungan guru yang saya juga itu kan tentang bagaimana merancang modul yang memenuhi pembelajaran berdiferensiasi. Tidak semudah itu memenuhi semua. Apalagi kalau kita ingin penuh dalam satu pertemuan sulit. Saya pernah diundang di FPP IPA itu pematerinya langsung saya tanya. Ada salah satu sekolah yang dijadikan guru model. Saya tanya ini memang dia yang disampaikan bukan tentang pembelajaran berdiferensiasi bukan tentang yang lain. Tapi saya karena di situ ada bahasan juga salah satunya tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya tanya, ini pembelajaran berdiferensiasi yang mana? Kami tanya Pak. Itu seorang narasumber yang dianggap kita menunggu. Artinya ini saya rasa terjawab hari ini. Karena begini, kita penerapan kurikulum Merdeka ini bertahap. Kita tahun kedua ini masih belajar, masih sangat-sangat belajar. Mungkin kita buat kesepakatan bahwasanya pemenuhan pembelajaran berdiferensiasi tidak harus dalam setiap pertemuan. Sulit. Karakter siswa itu macam-macam. Kalau kita selalu menerapkan baik kalau bisa, tapi tidak semudah itu. Kalau saya pribadi akhirnya berpikir, pokoknya kalau kita sepakati dalam satu semester terpenuhi bagaimana mungkin materi ini kita coba kuatkan anak-anak yang istilahnya kinestetik. Mungkin untuk materi yang seperti ini kita kuatkan anak-anak. Akhirnya tadi ada semacam pemikiran tentang bagaimana melayani agar pembelajaran itu merata untuk setiap masing-masing karakter anak. Jadi intinya adalah pembelajaran berdiferensiasi menurut saya tadi itu bisa salah satu strategi. Kita memenuhinya tidak harus setiap pertemuan, tapi kita ada targetan satu semester itu modul kita atau pelajaran kita tadi ya berdiferensiasi. Betul mungkin ya. Oh iya, berkaitan ya? Iya, berkaitan. Sedikit pengalaman saya pernah bahkan astagfirullahaladzim. Saya Sofika Anggraini, saya kebetulan guru bahasa Inggris sama prakarya. Sesuai dengan pengalaman saya pernah membagi kelas saya menjadi 3 gaya belajar yang berbeda. Jadi awalnya saya tes dulu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di tiga gaya belajar ini saya beda-bedakan tugasnya kebetulan. Saya beda-bedakan tugasnya seperti yang visual itu kebetulan materinya prosedur teks. Jadi yang visual ini anak-anak langsung prakteknya di prosedurnya itu. Terus yang auditori itu anak-anak jadi kayak kena konsep gitu. Terus yang kinestetik lupa saya kemarin itu apa ya
Pokoknya 3 ini jadi 3 kelompok siswa ini berbeda-beda dan hasilnya lumayan sangat kreatif anak-anak ternyata dari perbedaan 3 gaya belajar tersebut. Jadi satu kelas itu tidak disamakan tugasnya, ada yang video, ada yang peta konsep, ada yang paper seperti itu hasilnya lumayan sangat bagus gitu Bu. Itu adalah teknik diferensiasi yang kedua. Ya, teknik dengan pemilihan ini juga sebenarnya saya ada materi diferensiasi. Kebetulan saya itu di PPG Prajabatan ngajarnya Yowi ya, saya juga ngajarnya ini, sehingga di teknik berdiferensiasi itu kalau di PPG Prajabatan muatan lah. Tetapi kalau yang itu belajar atau belajar kalau belajar setel titik ya. Jadi sudah sedikit karena memang tidak ada wadah, tetapi wadah sebenarnya ketika belajar mandiri. Tapi kan dalam lagi bocok. Ya, ada dia Bu. Ya, karena saya tahu tidak dibaca itu ketika risuknya saya baca itu kalau itu ada yang pokok nggak punya risu gitu ya. Nah sebenarnya memang pembelajaran berdiferensiasi kalau di PPG Jajab itu ada di pembelajaran mandiri. Tetapi kalau di PPG Jajab itu harus per semester Pak diajarkan sampai saat ini. Ini salah satunya yang disampaikan tadi Bu Sofita. Itu memang betul. Jadi pemberian tugas yang berbeda itu juga boleh, sehingga modulnya LK-nya berbeda walaupun dengan materi yang sama. Itu pembelajaran. Saya mendampingi para BPL Prajabatan yang ada di SMA Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 1 itu kan muridnya sedikit, kemudian orang berkebutuhan, anak berkebutuhan khususnya banyak, berkebutuhan khususnya itu macam-macam gitu ya. Itu praktikan yang saya dampingi sampai pusing ya. Jadi dia itu akhirnya saya coba, itu sudah cara belajarnya sudah berbeda Pak. Jadi itu ya kalau yang kita hadapi seperti itu, yang saya ceritakan ini tadi kan umum banget, ubah aja. Kalau sudah berkebutuhan khusus tidak bisa diberat. Artinya kita tidak melihat bagaimana kondisi asesmen awalnya bagaimana, sehingga ketika waktu itu akhirnya mereka menemukan satu orang yang betul-betul tidak mau bergerak dan orang isopopo. Itu akhirnya harus didampingi misalnya. Dan itu cuma siji loh Pak. Gitu. Satu. Akhirnya karena dia itu memang kurang, yang pada akhirnya betul-betul dia itu diperlakukan yang memang berbeda. Kalau dia sama dia kepala nggak bisa. Sehingga dia nanti mengerjakan tugas itu tidak bisa tepat waktu seperti temannya. Kemudian ketika sudah diawali dulu dia dibimbing, kemudian diikutkan lagi ke kelompok, itu dengan pengawasan ketat. Apakah dia masih bisa mengikuti? Berdiferensiasinya untuk kurikulum merdeka kan begitu Pak. Ya, itu diantaranya. Jadi saya sampaikan itu kalau masih umum tidak menjadi berkebutuhan khusus yang seperti SMA Muhammadiyah satu itu Pak. Ya, jadi bisa jadi dengan penugasan yang berbeda, bisa jadi dengan memilih metode yang berbeda teknik, bisa jadi dengan menggunakan LK-nya yang berbeda, katanya praktikannya. Nah kalau membuat LK 3 lah susah. Ya kebetulan kamu praktiknya di sini buatan 4. Akhirnya saya minta untuk membuat PTK-nya seperti itu Pak. PTK-nya yang masalah itu. Malah indah loh Pak PTK-nya. PTK di mana dalam satu kelas itu dia melakukan PJBR dengan anak yang berkebutuhan khusus. Tadi Bu ya, mengejar biar tuntas ya. Tadi yang mengenai kan tidak semudah itu ya dalam satu pertemuan selalu berdiferensi. Artinya kalau Bu Sol berarti dalam satu pertemuan sudah ketemu ya. Bu Sol ini satu pertemuan sudah ketemu di diferensi produk mungkin tadi karena apa namanya hasilnya beda ya, tagihannya beda. Kalau kontennya sama ya. Boleh nggak tadi sepertinya kebijakan seperti itu dalam artian tidak harus selalu setiap pertemuan selalu berdiferensi, tapi pemenuhan kebutuhan siswa tadi karakter yang ada ini tadi audio dan visual itu tidak selalu terpenuhi dalam pertemuan, tapi dalam guru itu sudah berpikir bahwasanya
akan saya berikan diferensi yang pada materi tertentu misalkan. Tapi materi yang itu nggak tercapai, nggak boleh. Harus selalu berdiferensi. Harus dipikirkan. Nggak boleh. Harus dipikirkan. Nggak boleh Pak. Sampai dengan materi yang disederhanakan aja harus dibuat loh Pak. Diferensiasi itu. Ya toh yang ini tadi kan produk tapi kan ada materi. Nah, konsep yang disederhanakan harus kita buat oleh guru. Ya, masih nyambung. Nyambung kebetulan selain selesai itu PPP juga saya kemarin juga baru menyelesaikan. Oh iya, kebetulan saya Dahil, kebetulan Pak Dahil mengajar informatika dan IPA. Tadi kebetulan sebelum saya selesai